Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa akan menyampaikan serba-serbi UKT dan juga uang pangkal. Apa saja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas istilah penting apa saja di dalam UKT dan uang pangkal, lalu kriteria UKT itu bagaimana saja. Kita akan mengetahui juga bagaimana cara menghitungnya dan juga kita akan mengetahui golongan-golongan uang pangkal. Mari kita simak videonya. Halo semuanya, masuk ke bagian penghitungan UKT. Nah, sebelum kita menghitung UKT, kita harus mengetahui beberapa istilah penting yang berkaitan dengan UKT itu sendiri. Yang pertama, BOPTN. BOPTN itu adalah bantuan operasional perguruan tinggi negeri, yaitu bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri. Nah, BOPTN ini diberikan kepada setiap PTN itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh status wilayah, indeks jenis program studi, dan akreditasi PTN itu sendiri. Nah, yang kedua itu BKT. BKT yaitu biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal adalah total biaya yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran dalam satu semester pada program studi yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, biaya yang mencakup BKT adalah biaya SKS, terus kedua biaya praktikum, terus ketiga biaya KKN, yang keempat biaya wisuda, dan biaya fasilitas kampus. Nah, yang ketiga UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Artinya, biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi dan program studi yang sudah mahasiswa itu pilih. UKT dibayarkan sekali pada setiap semester di awal perkuliahan. Nah, UKT ini kalau di Unsur sudah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020. UKT ini sendiri akan dibayar oleh mahasiswa satu kali pada setiap semesternya. UKT ini akan dipengaruhi oleh BKT dan BOPTN karena UKT itu sama dengan BKT dikurangin BOPTN. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung UKT itu? Pertama, menghitung UKT itu kita harus mengetahui pendapatan per kapita atau pendapatan kotor dari orang tua kita masing-masing. Lalu bagaimana kalau orang tua itu bukan pegawai tetap atau bahkan orang tua itu tidak memiliki penghasilan yang tetap? Nah, bisa menggunakan penghasilan rata-rata di 6 bulan terakhir. Cara menghitung pendapatan per kapita atau pendapatan kotor dari orang tua atau wali, yaitu pendapatan per kapita itu sama dengan pendapatan kotor orang tua atau wali yang bekerja salah satunya atau dua-duanya bekerja dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang ada di dalam kakak. Setelah kita bisa mengetahui pendapatan per kapita atau pendapatan kotor dari orang tua kita, selanjutnya kita bisa menarik hasil pendapatan per kapita itu ke tabel-tabel kriteria penentuan kelompok UKT sesuai dengan jurusan mahasiswa yang bersangkutan. Kalian bisa lihat kalian masuk ke level berapa. Setelah mengetahui level tersebut, kemudian lihat pada tabel kelompok UKT. Sesuaikan jurusan dan level yang sudah kalian dapat sebelumnya. Nah, di Unsur sendiri memiliki 3 kriteria untuk penentuan kelompok UKT. Kriteria pertama dengan nominal UKT tertinggi 2 juta sampai dengan 3.500.000 berlaku untuk 1. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Peternakan, 2. Semua jurusan D3 Fakultas Pertanian, 3. Semua jurusan S1 Fakultas Hukum, yang keempat semua jurusan S1 Fakultas MIPA, yang kelima semua jurusan S1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 6. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Ilmu Budaya, kecuali jurusan pendidikan, 6. Jurusan S1 Sosiologi, Ilmu Politik, dan Hubungan Internasional. Untuk kriteria keduanya dengan nominal UKT tertinggi 3.500.000 sampai dengan 9.500.000 berlaku untuk 1. Semua jurusan S1 Fakultas Pertanian, 2. Semua jurusan S1 Fakultas Teknik, 3. Semua jurusan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan, 4. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Biologi, 5. Semua jurusan D3 dan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kecuali jurusan pendidikan ekonomi, 6. Jurusan S1 Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara untuk fisiknya, dan yang keenam jurusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris untuk Fakultas Ilmu Budaya. Kriteria yang ketiga
Dengan nominal UKT tertinggi di angka 10 juta, terdapat semua jurusan S1 Fakultas Kedokteran. Untuk daftar besaran UKT setiap jurusan, teman-teman bisa lihat di tabel berikut yang akan ditampilkan ya. Atau apabila teman-teman ingin bisa melihat lebih jelasnya lagi, bisa lihat di modul UKT tahun 2022 yang link downloadnya akan diletakkan di tabel deskripsi. Nah, agar lebih jelas lagi, kami juga memberikan beberapa contoh soal tentang penghitungan UKT. Simak terus videonya ya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Kak Dita tadi, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Aku bacain ya. Budi adalah seorang mahasiswa kedokteran umum semester 4. Budi merasa keberatan akan UKT yang diberikan. Oleh karena itu, Budi ingin mengecek apakah UKT-nya sesuai atau belum. Orang tua Budi keduanya merupakan wirausahawan dengan gaji kotor per bulan yaitu 5 juta. Dengan jumlah anggota keluarganya dalam kakak 5 orang. Maka berapa UKT yang seharusnya Budi dapatkan? Nah, sebelum kita mengetahui berapa UKT yang seharusnya Budi dapatkan, yaitu pertama kita menghitung dulu pendapatan per kapita dari kedua orang tua Budi dengan rumus pendapatan kotor dibagi dengan anggota keluarga, yaitu 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian setelah mendapatkan pendapatan per kapita orang tua Budi, yaitu 1 juta, kemudian kita bisa lihat dari penggolongan kriteria UKT, yaitu yang mana setelah dilihat Budi ini termasuk ke dalam kriteria ketiga karena Budi merupakan mahasiswa kedokteran umum. Setelah itu dilihat karena pendapatan per kapitanya 1 juta, maka Budi masuk ke dalam level 3. Setelah level 3 didapatkan, kemudian bisa dilihat pada tabel kelompok UKT, yang mana tabel kelompok UKT ini bisa dilihat pada jurusan kedokteran umum level 3 didapatkan sebesar 7.100.000 rupiah. Nah, seperti itu untuk menghitung berapa UKT yang seharusnya Budi bayarkan. Nah, Budi di sini bisa menimbang-nimbang apakah 7.100.000 ini bisa sesuai dengan realita atau akan terlalu memberatkan untuk Budi dan keluarga. Jika semisal Budi dan keluarga merasa terlalu berat atau memiliki penurunan perekonomian, maka Budi bisa melakukan penyesuaian UKT. Penyesuaian UKT. Apa sih penyesuaian UKT itu? Penyesuaian UKT adalah banding UKT atau penyerahan berkas yang diberikan dari mahasiswa ke rektorat dengan harapan untuk mendapatkan keringanan UKT. Biasanya keringanan UKT ini dapat dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa yang perekonomiannya mengalami penurunan, baik memang cara perekonomiannya menurun ataupun mohon maaf orang tuanya ber-PHK ataupun maaf antara orang tua atau wali yang membiayai kuliah itu sudah meninggal. Bagaimana sih syarat umum dari penyesuaian UKT ini? Yang pertama yaitu harus mahasiswa minimal semester 2. Sebenarnya banyak mahasiswa yang menyayangkan kenapa mahasiswa semester 2 lah yang hanya dapat melakukan penyesuaian UKT. Kenapa maba tidak dapat melakukan penyesuaian UKT ini? Padahal memang banyak kasus mahasiswa pada saat maba mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan ekonomi dari orang tuanya. Untuk persyaratan umum lainnya dapat diatur dalam peraturan Rektor nomor 11 tahun 2015, yaitu tentang pedoman penyesuaian UKT ataupun uang kuliah tunggal. Untuk persyaratan umum atau berkas-berkasnya, yaitu yang pertama ada surat permohonan keringanan yang disertakan alasan serta ditujukan kepada dekan. Nah, di sini ada tanda tangan mahasiswa terkait dan juga tanda tangan orang tua. Lalu surat kedua ada surat keterangan penghasilan orang tua ataupun surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan pensiun atau surat PHK. Ketiga ada surat keterangan mahasiswa aktif. Nanti teman-teman bisa meminta ke Bapendik fakultas masing-masing. Lalu keempat ada surat keterangan tidak menerima beasiswa. Ini juga sama, teman-teman bisa minta ke Bapendik masing-masing fakultas. Lalu yang terakhir ada fotokopi KTM, KTP, KK, KHS, dan slip pembayaran UKT terakhir.
Itu untuk persyaratan umum lainnya ataupun berkas-berkas yang harus dikumpulkan teman-teman ke Bapendik. Untuk persyaratan khusus ini bisa disesuaikan di setiap masing-masing fakultas, karena biasanya Bapendik dan masing-masing fakultas memberikan persyaratan khusus seperti surat PBB, rekening listrik, rekening PDAM ataupun air. Biasanya Bapendik dan masing-masing fakultas memiliki persyaratan khusus yang berbeda-beda, maka bisa disesuaikan dengan setiap fakultas masing-masing teman-teman. Nah, kurang lebih untuk penyesuaian UKT seperti itu. Selanjutnya, lalu kapan sih kita bisa melakukan penyesuaian UKT ini? Penyesuaian UKT bisa dilakukan maksimal 2 bulan sebelum pembayaran UKT. Karena supaya selama masih 2 bulan sebelum pembayaran UKT ini, dari pihak rektorat bisa menseleksi dan juga memilah mana sih mahasiswa yang benar-benar pantas untuk mendapatkan keringanan UKT ini. Nah, sekarang kita masuk ke UP atau uang pangkal, atau jika dalam peraturan rektor nomor 20 tahun 2020 adalah iuran pengembangan institusi. Uang pangkal ini di Unsud sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2018. Uang pangkal merupakan iuran pengembangan institusi atau pungutan selain UKT yang ditujukan kepada mahasiswa program diploma dan juga sarjana. Nah, siapa saja? Ada mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa melalui kerjasama, dan juga mahasiswa jalur mandiri. Nah, uang pangkal ini juga diberlakukan kepada mahasiswa profesi dan juga mahasiswa pasca sarjana. Uang pangkal ini berkisar sekitar 7,5 juta atau 7.500.000 rupiah sampai dengan 300 juta. 300 juta ini ditunjukkan kepada mahasiswa kedokteran umum dan juga mahasiswa kedokteran gigi. Nah, untuk uang pangkal sendiri ada level 5, yang mana di level 5 tersebut adalah level yang tidak terdapat nominal ataupun seberapa banyak uang yang mau diberikan. Nah, di situ untuk teman-teman yang mau mengisi level 5 adalah teman-teman yang apabila mau mengisi 0 rupiah ataupun di luar dari level 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai UKT hingga uang pangkal yang terdapat di Unsud. Semoga teman-teman bisa memahami sedikit mengenai penjelasan yang sudah diberikan tadi. Apabila teman-teman ingin memahaminya lebih lanjut, bisa mengakses atau mendownload modul UKT tahun 2022 yang linknya terdapat di description box di bawah ini. Nah, setelah teman-teman melihat video tadi, semoga teman-teman bisa mengetahui ya istilah-istilah tadi, dan juga teman-teman paham mengenai cara penghitungannya beserta pengelompokan atau juga penggolongannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.